persalinan ibu. Dengan ibu ini, seumpama ibu Ani datang dengan sakit-sakit perut ya ibu ya. Jadi saya akan lakukan pemeriksaan dulu terlebih dahulu. Kemudian pertama menilai kondisi janin dari pemeriksaan bimanual mengenai presentasi, posisi, penurunan kepala dan molase. Bimanual itu maksudnya adalah ada satu pemeriksaan dalam dan satu pemeriksaan luar. Kemarin sudah belajar tentang Leopold? Sudah, dokter. Jadi nanti kalau responsif cepat-cepat saja, tidak usah terlalu lama ya. Jadi ini kan yang dia minta adalah presentasi, posisi, penurunan kepala, molase atau itu dengan pemeriksaan Leopold. Ada keterangan di belakang Leopold. Jadi lakukan Leopold 1, 2, 3, 4 secara singkat. Jadi langsung saja, jangan lupa ininya dikasih turun dulu di sini. Jadi lakukan pemeriksaan Leopold, raba tangan, ini bagian atas apa, bokong atau kepala, langsung bilang oh teraba balotemen negatif, teraba bulat, kemungkinan sama-sama bokong atau kepala. Lalu langsung Leopold 2 turun secara simetris, bilang punggung kiri, punggung kanan sebelah mana. Baru Leopold 3 dengan ini kan Leopold 3 masuk atau tidak masuk kepala, atau posisi apa yang paling di bawah ini, kepala kah atau bokong. Baru Leopold 4 baru kedua tangan. Jadi langsung saja bilang nanti oh presentasi kepala, posisi punggung di sebelah mana, penurunan kepala itu biasanya sebenarnya 1/5 atau 5/5. Nanti bilang saja sudah masuk engagement atau belum engage. Terus molase ini sebenarnya tidak bisa kita nilai dari Leopold. Molase itu baru diperiksa dari pemeriksaan dalam. Jadi skip saja itu. Kemudian memeriksa kondisi jalan lahir, vulva dan perineum. Vulva dan perineum itu kita lakukan, ibu silakan. Jadi tadi awalnya suruh berbaring ya. Ibu silakan berbaring. Kemudian pakai handphone, cuci tangan, lalu pakai handphone. Dan ini contoh ya, umpama ini sudah pakai handphone ya. Kemudian lakukan pemeriksaan vulva dan perineum. Vulva dan perineum itu dengan kita melihat saja dulu. Jadi kita lihat apakah ada benjolan atau tidak ada benjolan. Jadi kita bilang oh vulva dalam batas normal, tidak ada benjolan. Lalu masuk pemeriksaan dalam vagina. Ini dibuka. Sudah belajar tuh pemeriksaan dalam tuh. Ini dibuka labianya, kemudian masuk tangan. Ada yang pertama jari tengah telunjuk dulu, jari tengah baru diikuti dengan telunjuk. Ada yang bisa langsung dua-duanya, itu tidak ada masalah. Masuk begini, dua. Yang kita nilai adalah pertama, kalau masuk VT, ada yang sudah pernah VT belum? Pada pasien langsung tidak pernah ya. Jadi pada saat masuk yang kita pertama nilai adalah porsio. Kita akan ketemu porsio. Pada saat kita ketemu porsio kita akan raba. Ini porsionya lunak tebal, lunak tipis atau lunak sedang. Maksudnya apa? Nanti itu kalau dia masih tebal, porsio itu sama seperti bibirnya kita. Tapi semakin pembukaannya semakin maju, maka semakin besar, maka dia akan dari tebal menjadi tipis. Jadi tebal itu kalau memang masih tebal sekali, jadi masih mencucu, itu tebal. Kalau sedang itu biasanya pembukaan sudah pembukaan 5 atau pembukaan 4 itu sudah lunak sedang. Kalau tipis itu sudah pembukaan yang sudah 7 atau 8, memang tipis sekali itu teraba. Jadi pada waktu pertama masuk yang kita nilai adalah pertama ketemunya porsio. Setelah masuk porsio, di dalamnya kita akan menilai berapa lunak tebal, lunak sedang atau lunak tipis. Lalu masuk ke dalamnya kita lihat berapa pembukaannya. Jadi diselipkan masuk baru dibuka jarimu. Biasanya kalau masuk 1 jari berarti pembukaan 1, masuk 2 jari pembukaan 2, bisa dibuka sedikit berarti pembukaan 3, bisa dibuka lebih lebar pembukaan 4. Jadi masing-masing sebenarnya mengukur kalau buka begini ini kira-kira berapa senti dengan penggaris masing-masing. Kemudian buka 4, buka 5 sampai kalau buka lengkap itu tidak ada teraba porsio. Ingat ya, buka lengkap itu tidak ada teraba porsio. Jadi memang cuma
Ya, masuk langsung ketemu kepala, coba ditelusuri, tidak ada, porsionya sudah menyatu dengan dinding vagina. Itu kalau buka lengkap atau buka 10. Jadi masuk, porsionya, konsistensinya apa, lalu pembukaannya apa. Setelah itu kita masuk, kita akan raba apakah masih ada ketuban atau tidak. Ketuban itu biasanya seperti balon yang berisi air. Jadi kalau masih ada yang membal-membal atau masih teraba kayak balon, itu berarti ketubannya masih ada. Kalau ketubannya sudah pecah, biasanya bisa yang langsung ketemunya kepala ataupun hanya berupa masih diselimuti sama selaput. Selaput itu ya kayak selaput, jadi kayak satu lapisan tipis. Itu dibilang, oh teraba selaput ketuban. Ataupun langsung kalau sudah pecah, oh teraba kepala. Ya, setelah itu teraba kepala dan dilihat lagi, sudah itu saja di sini. Jadi kondisi serviks, penipisan, dilatasi, yang lunak tipis, lunak sedang, apa-apa, baru pembukaannya berapa senti. Selaput ketuban kalau seumpama sudah pecah, ada selaput atau langsung teraba kepala, ya. Inilah warna air ketuban bila ketuban telah pecah. Jadi setelah itu kita akan tarik keluar tangannya kita. Lihat apa yang ada di handscoonmu. Warna beningkah atau keputihan atau bahkan bisa hijau. Jadi itu yang dilaporkan. Oh, seolah kan nanti bohong-bohong gitu. Oh, warna ketubannya jernih. Jadi pilihannya lah jernih, hijau atau bening. Ataupun putih juga bisa, atau keruh. Biasanya kita bilang putih keruh, ya. Menyimpulkan kondisi janin apakah terdapat fetal distress atau tidak. Jadi bilang saja ibu, tadi juga kita sudah lakukan mendengar denyut jantung bayi. Denyut jantung bayinya dalam batas normal sekitar 132 kali per menit, normal kan 120 sampai 160. Jadi kalian sebutkan, saya salah satu di situ, dalam keadaan bagus. Jadi kita akan observasi kemajuan persalinannya, lalu menyiapkan alat untuk pertolongan persalinan. Alat-alat yang kita gunakan itu, pertama, kalau di rumah sakit itu ada namanya set partus. Jadi set partus itu isinya itu gunting, ini gunting episiotomi. Terus ada gunting begini, harusnya ada lagi satu gunting. Jadi ada dua gunting episiotomi ataupun gunting benang dengan gunting tali pusat. Lalu ada lem tali pusat yang kayak begini. Siapkan spuit, oksitosin, ini nalfuder, ini set hektik, ya. Nalfuder harusnya didampingi dengan pinset, tidak ada pinsetmu. Lalu benang untuk menjahit, dan kain-kain. Kain ini bisa kita butuhnya duk steril untuk taruh di pantatnya ibu di bawah. Biasa juga tidak perlu pakai duk, biasanya pakai underpad saja pun sudah boleh. Jangan lupa mempersiapkan APD, celemek, harusnya pakai boots, kemudian celemek, Google, kacamata yang itu. Dan kalau pakai rambut panjang diikat ataupun pakai topi nurse cap itu, ya. Kemudian menyiapkan alat menilai kontraksi uterus adekuat bila durasi 30 sampai 50 detik, simetris dominasi fundus atau kasatoma atau. Jadi menilai his, tanganmu satu diletakkan di perut ibu, di bagian fundus, ya. Itu dihitung selama, sebenarnya normalnya harusnya 10 menit. Dalam 10 menit harusnya kita pegang ini dan kita bisa nilai, oh 3 kali dalam 10 menit hisnya, 4 kali dalam 10 menit atau 5 kali dalam 10 menit dengan durasi berapa lama. Jadi nanti poin yang ini dilaporkan saja. Oh, pura-pura begini. Oh, sudah diobservasi selama 10 menit teraba his ada 4 kali dalam 10 menit dengan durasi 40-45 detik dengan dominasi di fundus dengan interval 2-4 menit, intensitasnya cukup. Jadi itu disebutkan semua, ya.
Menilai fase persalinan, fase laten, aktif atau skala 2. Ketika kamu VT, tadi kan ada laporannya di atas dibilang penipisan dan dilatasi. Jadi sebutkan saja dia sudah buka berapa. Dan kalian tentukan apakah dia masuk di fase laten, fase aktif ataupun skala 2. Kalau fase laten itu sampai berapa senti? Sudah yang tahu? Buka berapa sampai fase laten? Ada yang 3 cm. 3 sampai 4 cm itu fase laten, ya. Buka 4 cm ke atas itu masuk fase aktif. Masuk skala 2 itu kalau dia sudah pembukaan lengkap atau sudah buka 10. Jadi yang saya bilang tadi tidak teraba apapun, tidak teraba serviks itu masuk di skala 2. Kalau kita mau menolong persalinan pasti di skala 2, ya. Menilai kontraksi uterus setiap jam pada fase laten dan setiap 30 menit pada fase aktif. Jadi ini adalah tergantung nanti kalian bilangnya dia buka berapa. Buka 3 kah, fase laten kah, atau fase aktif. Tapi poin 10 diucapkan, ya. Kemudian menilai penurunan kepala dengan cara palpasi abdomen. Palpasi abdomen, penurunan kepala yang tadi masuk ke Leopold 4. Leopold 4 kan kita tangannya kita begini dua. Kita sudah raba ini kepalanya di mana, baru taruh berapa jari kira-kira dari atas simfisis. Kalau seumpama dia masih ada teraba 1 jari dari simfisis, berarti dia kemungkinan besar sudah turun tapi belum lahir. Kalau dia sudah tidak teraba sama sekali, berarti sudah turun ke bawah kepalanya. Jadi bilang saja penurunan kepala biasanya kita hitungnya adalah perlimaan, 3/5, 4/5, atau 5/5. Perlimaan itu kalau dia semakin kecil, artinya 1/5, berarti dia sudah mau turun ke bawah. Kalau 5/5 berarti semuanya masih di atas simfisis pubis, berarti 5 jari masih ada di atas simfisis. Jadi nanti ngomongnya di bagian sini adalah 1/5 kah, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Tapi bikin yang masuk akal. Masuk akal maksudnya begini. Kalau dia masih fase laten, kan berarti pembukaannya masih rendah, berarti masih bisa kemungkinan penurunan kepalanya itu sekitar 5/5 atau 4/5. Tapi kalau kalian bikin dia di fase aktif, tapi yang sudah bukaan besar 8-9 cm, kemungkinan itu kan kepala sudah turun. Jangan juga bilangnya 5/5. Bilang kayak seumpama 3/5 atau 2/5. Apalagi kalau seumpama fase skala 2, tidak boleh itu bilang 5/5, ya. Jadi artinya mengarang yang masuk akal. 1/5 kah atau 2/5 masih masuk akal, ya. Menilai rotasi internal. Rotasi internal ini dinilai melalui pemeriksaan dalam. Jadi kalau seumpama tadi pemeriksaan pertama muka bilang masih buka 3, jadi kita akan PT kembali adalah 4 jam. Setelah 4 jam saya lakukan pemeriksaan dalam kembali dan menilai rotasi internal. Rotasi internal itu yang dinilai adalah ubun-ubun kecil. Tidak sesuai. Jadi ini sebenarnya di sini ada ubun-ubun kecil, ya. Denominatornya adalah kalau presentasi kepala adalah ubun-ubun kecil. Kalau presentasi bokong yang kita raba adalah sakrum. Itu bahasanya denominatornya. Jadi penandanya itu apa? Kalau ternyata pasienmu adalah presentasi kepala, yang dia mau adalah yang tadi dia bilang rotasi internal, maksudnya adalah UUK-nya berada di arah jam berapa? Ya, arah jam berapa? Karena proses persalinan itu ada 7 cardinal movement. Salah satunya adalah rotasi internal. Rotasi internal itu adalah kalau dia sudah skala 2, posisi UUK berada di arah jam 12. Ya, berada di arah jam 12. Kalau posisi UUK berada di arah jam 6, berarti dia posisinya lahir dalam keadaan begini. Kemungkinan besar dengan dorongan dia bisa jadi presentasi dahi, berubah dia jadi dahi.
Jadi normalnya spontaneous vertex delivery itu adalah UUK di arah jam 12. Itu maksudnya dia. Menilai rotasi internal adalah menilai UUK-nya berputar kemana. Apakah sudah arah jam 12 atau masih arah jam 11 atau arah jam 9 ataupun arah jam 1 ataupun arah jam 2. Itu yang kita nilai ya. Jadi nanti jawabannya ngomongnya adalah saya menilai rotasi internal dengan UUK di arah jam berapa. Harusnya arah jam 12 kalau sudah buka lengkap ya. Buka lengkap kala 2 arahnya jam 12. Kemudian mencatat hasil monitoring pada partograf. Jangan lupa ini dibilang. Saya ingat partograf itu selalu dicatat kalau dia sudah buka 4. Buka 4 dengan kontraksi yang adekuat. Adekuat artinya di atas 40 sampai 45 menit baru kita masuk ke partograf. Membuat resume hasil progres persalinan, normal atau tidak normal, dan tindakan apa yang dilakukan. Jadi bilang saya semuanya normal ya. Bilang saya nanti kalau ujian ya kemajuan persalinannya normal. Kemajuan persalinan itu setidaknya 1 cm per jam ya. Jadi kayak seumpama masuk pertama awal buka 4, kita PT kembali pemeriksaan dalam 4 jam kemudian ternyata sudah buka 8 atau buka 9, masih normal. Begitu ya. Membuat resume berdiri di, ini ceritanya ini masuk ke poin 15. Ini pasiennya sudah mau melahirkan. Jadi dia bilang berdiri di depan vulva pasien dalam posisi litotomi. Ibu kakinya jangan lupa, pasien litotomi artinya kamu memposisikan pasien. Ibu kakinya dibuka lalu ditekuk. Jadi posisi litotomi itu ngangkang, tapi kakinya ditekuk mendekati dengan arah pantatnya. Kemudian memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk mengedan. Saat pasien mengedan, perineum tertarik, anus dalam keadaan dilatasi. Ini diomongin semua ya, disebutkan semua nanti ya. Mukosa anus terlihat, kepala bayi terlihat di vagina sekitar 3-4 cm. Kalau kepala bayi nanti kalau responsi ada teman yang mendampingi, temanmu menjadi asisten yang bantu dorong ini bayinya keluar. Jadi kalau ini sudah dia 3-4 cm dari depan sini, nah, perineum tertarik. Perineum ini bagian bawah sini ya, daerah antara vagina dengan anus itu perineum. Jadi perineumnya sudah mulai tertarik atau menegang. Kemudian anus dalam keadaan dilatasi, anusnya agak terbuka sedikit, mukosa anus terlihat, kepala bayi terlihat di depan vagina sekitar 3-4 cm. 3-4 cm itu yang kayak begini, sudah mulai kelihatan ya, itu namanya crowning. Kemudian menjelaskan kepada pasien kapan waktu yang tepat untuk mengedan. Ibu, ini tidak lama lagi ibu sudah mau melahirkan. Kalau sudah datang sakitnya, bahasanya kan gitu, kalau sudah datang sakitnya, ibu tarik nafas yang panjang, kemudian tutup mulutnya dan mengedan sekuat mungkin. Itu ya, berkuat ibu. Seperti ibu rasa mau berak, biasanya seperti itu. Kemudian ajarkan itu kepada pasien. Memonitor denyut jantung janin setiap 5 menit. Jadi setiap 5 menit kasih tahu, mama ada asistenmu toh, bilang, Kak, tiap 5 menit ya jangan lupa di DJJ. Lakukan episiotomi medial lateral bila diperlukan. Bila diperlukan, biasanya episiotomi itu kita lakukan terutama pada ibu yang G1 atau baru mau melahirkan ini, karena masih sempit jalan lahirnya, jadi kita lakukan episiotomi. Sebenarnya episiotomi itu sudah tidak rutin dilakukan, tapi sebaiknya kalian tahu bagaimana caranya. Jadi pertama, kalau episiotomi kita siapkan gunting yang begini ya. Biasanya guntingnya miring, tapi kalau di rumah sakit itu macam-macam karena tidak semua tersedia. Jadi gunting apa adanya. Pertama, ambil spuit, isi lidokain. Lidokain bisa 1:1 atau lidokain tok juga boleh 1:1. Artinya akan diencerkan sama NaCl itu pun atau Aquades boleh. Kalau tidak pun pakai pakai lidokain saja. Lidokain
disiapkan di dalam fluid. Kemudian ini seumpama sudah ada isinya lidokain. Episiotomi mediolateral artinya dia miring ke arah sekitar seperti arah-arah jam 5 atau jam 4, bukan arah jam 6 ya. Kalau arah jam 6 itu takutnya kena dengan anus. Jadi kita selipkan tangan kita dua, seumpama karena saya dominan tangan kanan, jadi saya selipkan tangan saya di sebelah sini. Sini ya. Baru ambil lido, suntik seperti arah apa itu namanya? Ya, yang begitu ya. Jadi yang ke segala arah itu. Kemudian sudah selesai, ambil gunting. Guntingnya itu di saat ibunya berkuat. Jadi jangan lagi diam-diam, lagi tidak ada sakit baru kau gunting, walaupun kau sudah lido tetap dia pasti kesakitan. Ketika ibu berkuat, ini ada dorongan dari dalam. Kenapa pada saat berkuat? Karena pada saat berkuat labia pun akan menipis. Karena dia akan tertarik. Kemudian di situ saat itu kita gunting. Guntingnya pun ya bisa berapa, 3-4 cm pun boleh. Gunting sedikit juga tidak masalah, tapi biasanya memang kita guntingnya sekitar 3 cm. Supaya apa? Kalau terjadi robekan, dia tidak robek lari ke anus. Kalau robek lari ke anus itu wah, masalah lagi. Setidaknya kalau dia robek ke samping mengikuti arah episiotominya, kita lebih mudah kita perbaiki daripada robek ke anus. Jadi gunting saya tak dengan berdarah itu panggil nanti ambil kasa dep sambil suruh ibunya berkuat. Jadi kayak kasa begini dep saja sambil suruh ibunya berkuat. Jangan lupa itu episiotomi mediolateral jika diperlukan. Kalau anaknya sudah seumpama G5 melahirkan anak kelima ya sudah tidak usah, karena biasanya sudah longgar. Kalau G1 masih sempit, jadi kita bantu dengan episiotomi. Membantu persalinan kepala bayi. Jangan lupa pada waktu pertama seharusnya di sini nah, di poin 15 berdiri di depan vulva pasien dalam posisi lidotomi. Ambil kain, taruh di bawah pantat begini ya. Itu di yang poin ke-15. Membantu persalinan kepala bayi, membiarkan bayi melakukan rotasi eksternal. Jadi kalau bayi keluar, kita kan sudah pakai handskun ini tangan. Ini ada kain biasanya di depan perutnya ibu, bahkan biasanya juga tidak ada kain. Tapi biasanya kalau bersalin kita siapkan satu kain untuk ditaruh bayinya di atas perut. Jadi ketika bersalin, tangannya satu kita di sini, di atas simfisis. Satu membantu menahan di perineum, begini, ya. Di posisinya begini. Ini kita dorong perineumnya supaya dia pas lahir tidak robek ke sana kemari, karena kita ada bantu dengan tahan perineumnya supaya tidak terlalu lebar robekannya. Jadi ketika di sini didorong, ini bayi akan lahir, ini bayi akan keluar begini ya. Dia posisi bayi pasti akan seperti ini. Karena UUK di arah jam 12. Ketika dia lahir, kita akan tahan dia di sini begini, menahan supaya dia tidak defleksi terlalu cepat. Jadi itu tugasnya tangan yang kiri. Ya, tangan kiri ditaruh di sini untuk menahan dia tidak defleksi, karena bayi akan lahir dalam keadaan fleksi. Ketika sudah lepas dari vulva, dia akan otomatis naik seperti ini. Ya. Lalu dia akan berputar, itu yang tadi bilang, membiarkan rotasi eksterna. Karena dia akan memutar searah dengan arah punggungnya. Jadi bayi itu turun begini, tapi punggungnya masih bisa begini, masih bisa di sini. Nah, jadi dia akan berputar rotasi eksterna searah punggungnya, punggung kiri kah atau punggung kanan.
lahir dalam posisi begini, baru dia akan berputar begini. Makanya dia bilang biar membiarkan melakukan rotasi eksternal. Membantu melahirkan bahu bayi bagian depan, lalu bahu bagian belakang. Bahu bagian depan artinya ini ya, ini depan, ini belakang. Membantu melahirkan bagian depan, berarti ini setelah keluar kepalanya defleksi, begini, kita akan pindah tangan yang kita. Dua-dua seperti ini di samping, tarik ke arah bawah, mengikuti sumbu jalan lahir, turun ke bawah, kasih sampai kelihatan bahunya. Sampai kelihatan bahu, tidak usah kasih keluar tangan, bahunya dulu, baru angkat lagi yang atasnya sampai yang bahu bagian belakang, baru tarik dengan menyusuri. Jadi ini kepalanya ditaruh di tangannya kita, sambil kita bantu menyusuri keluar, baru angkat, kasih pindah ke perutnya ibu. Oke? Panjangnya ini checklist kah? Membantu melahirkan badan bayi, meletakkan bayi di atas perut ibu. Nah, letakkan begini ya, bisa begini, bisa begini, yang penting letakkan di atas perut. Menjepit tali pusat pada 2 tempat. Jadi pada saat lahir kan ini masih tersambung dengan tali pusat. Anggaplah begini ya. Jadi masih tersambung ini tali pusatnya. Setelah lahir kita jepit dulu tali pusatnya 4-5 cm dari bayi. Jadi 4-5 cm dari bayi sekitar di sini. Dan 2-3 cm dari jepitan pertama. Jadi dijepit dulu di sini, baru dijepit lagi di sini. Tergantung, biasanya kita sih satu pakai klem, satu pakai yang begini ya. Jadi yang di arah bayi bisa langsung kita pasang yang ini, tak, baru yang di arahnya kita itu pakai klem. Sini tidak ada klem sih, dianggap ini klem, nah tapi di sini tak, begini, gunting tengah-tengahnya, gunting di tengah, jadi dia sudah terpisah. Kalau dia sudah terpisah, pasti ada yang nempel di perutnya bayi, ada yang tak gantung-gantung di depan vulva, ya. Ini minta gantung, anggap ini minta gantung. Kemudian mengikat tali pusat dengan benang 2 kali atau dijepit menggunakan penjepit tali pusat. Zaman dulu orang pakai benang, sekarang semuanya pakai ini. Jadi pakai saja ini langsung. Nanti diucapkan saja ya. Menutupi tali pusat dengan kasa yang telah dilumuri betadine. Jadi ini kasa, taruh betadine, baru dibungkus di tali pusatnya. Begini saja, bungkus saja biasa. Menyuntikkan 10 unit oksitosin intramuskular pada ibu. Jadi pada saat mempersiapkan alat bahan itu sudah ada squid yang berisi oksitosin ya. 10 unit itu biasanya 2 cc. Itu 1 cc. Satu atau 2? Sahra? 1. Nanti 1 cc ya oksi. Kemudian mengosong ini menyuntikkan 10 unit oksitosin intramuskular pada ibu. Intramuskular artinya paha. Ya, ditaruh di paha kiri ke paha kanan terserah. Tapi pencet, suntik, pencet, tusuk, aspirasi sedikit supaya pastikan tidak kena pembuluh darah, baru kasih masuk 10 unit. Lalu mengosongkan kandung kemih menggunakan nelaton atau kateter. Kasih kosong, banyak alatnya tidak ada. Pakai kateter atau nelaton itu kateter besi. Zaman dulu orang masih pakai kateter besi, jadi bisa pakai itu ataupun kateter yang kuning-kuning itu. Lalu mengobservasi tanda-tanda pelepasan plasenta. Ini yang poin 30 harus dibilang semuanya ya. Perubahan panjang, tinggi, uterus,
Pemanjangan tali pusat, gumpalan darah keluar. Kalau plasenta itu mau keluar, biasanya kan dari fundus uternya tinggi, isi bayi sudah lahir dia akan turun. Kalau dia semakin turun, berarti kemungkinan besar ari-arinya pun mau copot. Terus pemanjangan tali pusat yang awalnya di depan vulva begini, terus lama-lama dia tambah menggantung, tambah turun, itu berarti itu yang maksudnya pemanjangan tali pusat. Dan ada gumpalan darah yang keluar, itu biasanya juga darah dari plasenta itu yang keluar. Kemudian meletakkan tangan kiri di atas simfisis saat terjadi kontraksi, melakukan traksi pada tali pusat dan menekan pada daerah simfisis secara lembut ke arah dorsokranial sampai plasenta lahir semua. Melahirkan plasenta itu susah-susah gampang. Jadi ini tadi klem itu kalian urut sampai ke arah dekat dengan vulva, karena kan logikanya dia sudah memanjang, jadi ini pasti tambah turun. Jadi kalian urut sampai ke dekat vulva, baru jepit kembali. Jadi pindahkan klemmu. Setelah pindahkan, dia posisinya akan seperti begini nanti, tak gantung-gantung begini. Jadi ini tangan satu di arah simfisis. Simfisis itu kan pasti terawah tulangnya. Di atasnya itu dorong ke arah atas, dorsokranial. Dorsokranial artinya ke bawah tapi ke atas, bawah ke atas. Begini baru dorong ke atas. Jadi ini dorong di sini, baru dorong naik ke atas. Pokoknya bilang, ngomongnya dorsokranial, itu poinnya dorsokranialnya. Ke atas baru ini turun, tarik ke arah searah jalan sumbu, jalan lahir. Jadi tarik ke bawah. Dia akan sambil ini didorong, sambil ini ditarik pelan-pelan. Nanti lama-kelamaan kalau kalian sudah sering ya akan terasa yang mana ini dia akan seperti gaya tarik-menarik. Jangan terlalu tarik dengan kekuatan bulan ya, tidak ada guna kalau mau melahirkan plasenta karena bisa putus. Ininya putus. Kalau putus masalah baru lagi kau bikin. Jadi pokoknya namanya dibilang kalau kala 3 adalah peregangan tali pusat terkendali. Jadi kau mengendalikan kekuatanmu sendiri dan ini akan meregang pelan-pelan. Dia akan keluar sampai akhirnya lahir di depan vulva. Ketika lahir kan pasti ini sebenarnya banyak selaput. Lahir ini keluar sampai di depan, kasih pindah saya tanganmu, langsung tangkap, putar dia searah jarum jam. Putar pelan-pelan sampai semua selaput ini pelan-pelan putar. Jadi itu nanti selaputnya akan terpilin. Putar baru sudah lahir. Jangan lupa setelah dilahir dicek kotiledonia masih lengkap atau tidak. Kayak ini ada bolong ternyata, ada hilang, atau habis itu ditutup lagi dengan selaputnya ada yang sobek atau tidak. Cara mengeceknya jangan lupa ambil kasa, kan biasanya ini penuh darah, ambil kasa lap dulu, lap baru lihat ada tidak kotiledon yang bolong. Kalau ada yang bolong takutnya itu ketinggalan di dalam ya. Setelah lahir plasenta, mengecek apakah masih ada sisa plasenta di uterus dengan cara menempelkan kasa hidrofilik pada permukaan plasenta yang tadi saya bilang ya. Memijat uterus sampai kontraksi uterus kuat. Jadi ini masase uterus, bayinya boleh kau kasih pindah. Ini masase uterus, putar. Itu masase. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan untuk perineorafi. Perineorafi itu menjahit robekan. Jadi kalau sama tadi kita episiotomi pasti ada robekan, nggak mungkin episiotomi tidak ada robekan ya. Mengecek luka perineum. Luka perineum, mempersiapkan alatnya itu lidokain, kemudian gunting benang, pinset, dan nalfudar. Nalfudar yang ini. Dan benangnya. Betadin dan kawan-kawan itu masuk di situ semua. Jadi mengecek lukanya, biasanya kan robek. Ruptur perineum itu ada 4 derajat. Ada derajat 1, 2, 3, 4. Ruptur derajat 3 pun ada 3A, 3B, 3C.
Ruptur 1 itu kalau dia hanya mengenai kulit. Kalau dia ruptur tingkat 2 sudah kena mukosa. Ruptur tingkat 3 sudah kena sphincter ani eksterna sama interna. Dengan grade-nya 50%, nanti baca sendiri ya. Pokoknya kalau kalian biasanya itu kompetensinya cuma sampai ruptur tingkat 3, tapi kalian sudah harus bisa mengidentifikasi 1, 2, 3, 4 yang mana. Pokoknya kalau sudah sampai anus itu artinya bolong, itu sudah 4 ya. Itu nanti kalau dapat begituan harus dirujuk ke rumah sakit atau harus SPOG yang kerja. Kalau nanti kalian responsif, bilang saja tampak ruptur tingkat 2. Rata-rata semua adalah ruptur tingkat 2. Terus mengecek luka perineum, jadi ya tampak ruptur tingkat 2. Melakukan anestesi infiltrasi, jadi mempersiapkan yang kayak tadi, lidokain. Pakai lidokain, kemudian lakukan infiltrasi dulu di sekitar luka, baru kita akan menjahit lapis demi lapis. Nanti dibilang saja menjahit mukosa vagina, otot, dan kulit perineum lapis demi lapis. Memberikan antiseptik pada luka yang sudah dijahit. Jadi nanti kalau responsif sok-sok ya, sok-sok pegang ini saja. Ya, saya melakukan penjahitan, begini-begini saya tanganmu. Terus memberikan antiseptik pada luka yang telah dijahit, jadi ambil betadine kasa, tempel di sini ya. Kemudian mengecek hasil jahitan dengan cara rectal examination. Jadi masih pakai handskun ini tadi, ambil jari telunjuk, selip masuk ke rectal, dorong naik begini. Bisa bayangkan? Jadi masuk ini jarimu, baru dorong naik ke atas. Karena kan vagina di atasnya, perineum kan di atasnya anus. Naik ke atas supaya kita lihat apakah ada yang belum kita jahit atau ternyata ada yang bolong. Artinya kalau bolong kan handskunmu kelihatan tembus. Nah, itu yang maksudnya ini. Kemudian memberikan konseling bagaimana kepada pasien, bagaimana merawat luka. Ya, ibu ini sudah selesai, bayinya lahir dengan baik. Ada robekan, jadi kami sudah jahit. Nanti ibu di rumah jangan cebok dengan air hangat. Cebok saja dengan air bersih, dengan suhu normal, air biasa. Nanti benangnya itu akan menyatu sendiri dengan daging. Jika tidak ada keluhan, ibu besok sudah boleh pulang. Begitu saja. Oke? Panjangnya ini.